Tinggal di mana, Bos? Bali. Tinggal di Bali, Banyuwangi. Banyuwangi. Oh iya. Sehari-harinya apa? Hari-harinya ya. Sehari-harinya apa kegiatannya? Apa? Hah? Urus kebun. Tanahnya milik siapa? Sendiri. Berapa luas? Tapi nggak ada sih. Hah? Banyak kejual. Banyak kejual. Ya sekarang tinggal berapa? Itu kalau paling 1.500. Hah? 15.000 meter. Tanahnya 15.000 meter, 1 hektar setengah. Iya, sekitar itu. Oh iya. Nah itu ditanemin apa? Mic-nya pegang, mic. Ditanemin apa? Pisang. Pisang. Ya. Pisang apa? Pisang biasa, pisang biasa itu. Oh iya. Hasil panennya jual kemana? Yang masih itu berapa? Iya 15. Itu 15. Yang masih sekarang. Ya, Ini istri apa bukan? istri. Oh iya. Udah berapa lama perkawinan? Tahun 2009. 2096 saya nikah Pak Haji. Nikah 96. Ya. Ya. Jadi istri keberapa ini? Pertama Umur berapa sekarang, Ibu? saya 50. 50. Bapak umurnya berapa? 63 ya. 63. Ya, ini suami yang keberapa? Pertama. Oh iya. Anak berapa? Anak 3 Pak Haji. 3. Nah, terus nanem nih, bertani nih, berkebun nih udah berapa lama? Lama Pak Ji, tapi nggak berhasil Pak. Makin habis tanahnya Pak Ji. Dijualin. Iya, untuk makan, untuk ini. Untuk kebutuhan Pak Haji. Kebutuhan. Dulu waktu pengantin baru apa kegiatan yang inget-inget waktu pengantin baru? Nikah tahun 96 tuh. Ikut emasnya ini di Bandung, ikut survei laut itu. Apa? Survei laut. Di laut. Oh, jadi bajak laut. Apa sih ya caranya? Survei. Konsultan laut Pak Ji. Oh, konsultan laut. Abangnya Pak. Tapi ikut saya, bukan saya, ikut kakak Di saya. Bandung Ya. dulu. Sekarang almarhum sudah abangnya. Sekarang nganggur. Oh Ya, iya. ya. Jadi Saya yang usaha peyek. usaha Ibu makanan. usaha peyek. Ya, Jadi peyek kacang, peyek apa? peyek kacang, teri, peyek kerang kecil itu yang kering itu. Ya, udah berapa tahun tuh usaha peyek? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Sebelumnya apa? Sebelumnya macam-macam Pak Haji. Contohnya? Selalu gagal saya. Contohnya? Toko, sembako gagal tutup. Anet tutup. Kalau Terus. makan nasi gagal Tutup. terus Pak Haji. Bu, kalau kita gagal berbuat lagi, gagal berbuat lagi. Ibu lihat Haji Marco sekarang, dulunya apa? Buka toko material. Iya. Nggak jalan juga, ya betul? Saya awalnya kerja. Awalnya karir. Gagal lagi. Begitu. Tapi gagal lagi habis terus apa tanahnya untuk Apa? dijual. Gagal lagi itu akhirnya ya tanah-tanah saya kejual habis. Nggak Untuk apa-apa. modal. Kayak orang mana? Gagal. Lepas, tak, cus. Nanti kan Bapak praktekin ilmu RDI kan kaya raya tajir melintir. Amin. Nah ini yang tahu RDI Bapak dulu apa Ibu dulu? Keduanya di YouTube. Siapa duluan yang tahu dulu RDI? Saya yang tahu dulu. Bapak dulu. Saya tahu dulu. Bapak ketemu RDI dari mana? Dikasih tahu tetangga Pak. Ngomong apa tetangganya? Kamu lihat RDI tah enak sana, kamu buka di YouTube RDI. Terus? Akhirnya saya buka. Oh ya enak ternyata ya. Saya cocok itu, Pak. Cocok. Karena kan agama semua isinya Pak Ji, sholat malam. Iya. Saya seneng yang ngaji Quran itu. Jadi saya tertarik lah karena agama terus yang dianukan gitu ya. Nah ini sekarang ke RDI maksain apa hajatnya kalau boleh tahu? Ya ingin kembali lagi Pak Ji kayak tajir melintir Pak Ji. Nah coba ingat-ingat, Bapak baca yang ada di kertas tuh. Ada gak sifat bangsat biadab yang ada di badan Bapak dan Ibu? 18. Sifat busuk yang ada di badan Bapak dan Ibu ada gak tuh? Sifat busuk 18. Sifat bangsat biadab yang 18 ada gak tuh? Gundah, gelisah, murung, sedih, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet. Ada gak tuh sifat setan? Itu kan namanya sifat setan. Iya. Iya. Ada gak yang masih nempel di badan Ibu? Pancing jengkel gitu Pak. Nggak boleh. Ada berapa? Coba.
Cemburu. Oke, apa yang dicemburuin? Istri saya kalau laki-laki cemburu saya Pak Haji. Aduh. Nggak boleh, Pak Haji? Nggak boleh, Pak. Ini kan udah stok lama. Istri stok lama. Apa yang dicemburuin? Ini udah limited edition. Iya itu Pak. Udah nggak keluar lagi produknya 2026. Udah expired. Apa yang dicemburuin, Pak? Takutnya Ini kan katut sama orang lain Pak Haji. apa? Kalau katut sama orang lain gimana? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Kecuali kalau Bapak cemburu, saya setuju sama kebo betina. Tuh. Apalagi selain cemburu? Mikir tapi sedikit Pak Haji, mikir. Oke, sedikit 3. mikir, ya. Cute Pak Haji orangnya. 4. Satu lagi. Ngeluh, suka ngeluh. Ngeluh. Ya gerutu. Gerutu. Ya. Aduh. Banyak itu Pak Haji. Kok saya banyak alahnya Pak Haji. Apa? Saya banyak alahnya. Banyak ngalahnya. Aduh, bersyukurlah bos punya istri banyak ngalah. Jarang bos istri banyak ngalah. Kebanyakan istri maunya menang sendiri. Iya. Kok lu jawab betul? Ngalamin. Merasakan dulu. Istri yang sempurna masuk surga tanpa hisap adalah istri yang ngalahan sama suami. Apa yang diomongin suami iya, apa suami ngomong iya, itu dia masuk surga tanpa hisap. Saldonya di atas 1 miliar. Kenapa masuk surga tanpa hisap? Tidak ada siksa kubur, tidak ada sisa akhirat. Karena di dunia ibu udah disisa sama bapak. Oleh pengantin baru. Sisa batin. Kalau saya boleh tahu nih Pak, terakhir bapak nenen sama istri kapan kalau saya boleh tahu? Kapan ya? 3 hari yang lalu mau berangkat sini mungkin Pak Haji. Nah, bapak yang minta atau ibu yang nawarin? Saya sering nawarin Pak Haji. Terus Apapun saya sering nawarin. mau gak bapak? Mau. Alhamdulillah. Nah, coba bapak praktekin ilmu romantis sama istri. Itu yang bikin bapak kaya raya tajam melintir. Plus sifat 18 nya nggak boleh ada. Gimana tuh ngilangin sifat 18-nya biar nggak ada? Ya berusaha Pak Haji. Berusaha ya. Ya. Bapak tahu tuyul? Tuyul. Hah? Iya. Itu dia pakai baju apa enggak kalau tuyul? Gak pakai baju. Nggak pakai. Ya. Nah, tuyul hobinya apa Pak? Nyuri uang. Kalau di rumah, kalau di luar kan dia nyuri uang. Ya. Kalau di rumah tuyul hobinya apa? Nenen Pak Haji. Nah, bisa gak bapak kalau nenen nggak pakai baju? Oh, telanjang bulat Pak Haji. Telanjang bulat maksudnya. Betul. Belum merasakan belum Pak Haji. Istri yang nenenin suaminya dan suaminya telanjang bulat sambil nenenin, itu rezekinya berlimpah-limpah. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Umurnya panjang dan istrinya awet muda, usianya seperti usia 20 tahun. Sama-sama telanjang bulat maksudnya Pak Haji. Udah. Jadi yang naik ke tempat tidur nggak boleh istrinya dulu, harus suaminya dulu telanjang bulat. Ya. Baru setelah itu istrinya nyusul. Itu istrinya awet muda seperti usia 20 tahun. Coba praktekin. Jadi kalau bapak belum naik ke tempat tidur, ibu jangan naik dulu. Nunggu dulu. Nanti kalau bapak udah naik, dan harus telanjang bulat Pak. Nah ibu baru naik. Dan ibu nyusuin. Itu muda banget Bu. Kayak umur 20 tahun. Sekarang ibu umurnya 50. Jadi seperti usia 20 tahun. Nanti bapak pangling dia ngeliat. Wow. Tapi cemburu Pak Haji. Hah? Umur 50 tahun aja dicemburuin ya. Apalagi kalau wajahnya kayak bini gue umur 20 tahun. Bini gue umurnya kayak umur 20 tahun bini gue. Gak boleh cemburu Pak. Oh iya. Apa yang dicemburuin? Kan anak udah ada. Ya. Manusiawi Pak Haji. Manusiawi. Ya. Apa sih kelebihannya istri di mata bapak sehingga bapak cemburu kalau boleh tahu? Cantik Pak Haji. Wow. Selain cantik apalagi? Dia Alat kelaminnya pulen. Tahu
Lo yang make, gue yang tahu. Lo yang make kan, gue kan nggak make, jadi gue tapi gue tahu, pulen banget, legit banget. Nah, mau saya Bapak jauh-jauh dari mana? Banyuwangi, paksain Bapak tidak boleh punya sifat yang 18. Oh, ya, Kenapa? Karena ada hadisnya, hadis Nabi. Di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau daging itu rusak semuanya. Nah, segumpal daging itu apa? Hati. Jadi itu yang ada Bapak pegang itu namanya penyakit hati. Jangan ada. Ada gak hadisnya? Coba bos, terangin bos, hadisnya bos. Iya, Banyuwangi. Rasulullah SAW bersabda yang sangat masyhur ini Pak hadis ini ya. Artinya kurang lebih hadis ini diawali dengan kata ingat. Berarti sangat penting. Ingat bahwa di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila dia itu bagus, maka bagus seluruh jasad. Tetapi apabila dia itu rusak, maka rusak seluruh jasad manusia. Apa itu? Kata Nabi, dia itu adalah hati. Jadi harus dijaga dari sifat yang negatif. Sifat jelek itu merusak diri. Sifat jelek itu adanya di dalam hati, maka hati ini harus dibersihkan. Bahkan hadisnya diawali dengan kata-kata ingat. Ini penting, rambu-rambunya penting. Kenapa harus bersih hatinya? Karena energinya biar tidak negatif. Kalau energinya negatif, maka pancaran energi kita lebih negatif, sehingga yang datang kesialan-kesialan, orang datang yang menipu, orang datang PHP, orang datang ngerayu-ngerayu untuk investasi, kita salah investasinya, mudah ditipu. Tapi kalau energi yang kita keluarkan ini positif, maka kita memancarkan cahaya Allah, nur ilahi yang terpancar dari jiwa kita. Sehingga bahasa mudanya itu adalah yang keluar itu, yang terpancar adalah ada inner beauty. Jadi cahaya yang positif yang ada, sehingga yang datang orang-orang yang positif, orang-orang baik yang mendatangi kita, yang mau memberikan uangnya, menitipkan modal, ngasih hadiah, orang baik yang akan datang. Ini sebetulnya kenapa Pak Haji maksa ini harus dihilangkan, karena ini kunci Bapak Ibu, kunci dari ilmu yang diajarkan Pak Haji. Rezeki mengejar kita, bukan kita mengejar rezeki. Jadi seperti ibu waktu kecil pengen megang kupu-kupu, lari-lari dikejar kupu-kupunya. Nah, capek ketemu bapak. Capek, satu capek, butuh waktu, kepegang pun kupu-kupunya jadi rusak. Lincut. Nah, kita cukup dengan nanam bunga di taman bunga, sehingga kupu-kupunya datang. Seperti hanya rezeki, kita tuh tinggal nikmati kalau kupu-kupu datang. Oh cakep, cantik, ada yang warna kuning, berhias-hias. Seperti juga rezeki, kalau hati kita positif, seperti taman yang indah tadi, taman hatinya indah, cantik, menarik, maka rezeki positif tadi bisa pada berdatangan. Itu kunci
Tapi kalau negatif, amalan ibadah semuanya jadi rusak, gugur. Ibarat pepatah ada yang mengatakan nila setitik rusak susu sebelah. Bagus susu, proteinnya bagus, lemaknya bagus, diminum sehat, tapi kemasukan racun, rusak. Bapak senyum mana senyum? Nah gitu. Bapak senyumnya mahal. Ya Pak Haji, jarang senyum. Jarang senyum. Ibu senyum mulu ya. Saya terus yang godanya. Ibu nonton saya senyum nggak? Iya. Tuh. Bapak senyumnya mahal. Senyum Pak. Iya. Nah ngoten Pak. Ini pertanyaan saya. Senyum. Misalkan kita sudah baik positif terus ada orang negatif apa kita gimana menyikapi Pak? Misalkan ada orang kita kan sudah baik positif terus sama orang, terus orang berbuat negatif sama kita misalkan. Bapak syukur ucapin sumpah serapah. Oh. Coba ajarin nyumpahin. Ya. Gimana? Jadi Senyum dulu dong, senyum. Nah, ngoten no. Senyum. jadi yang datang akan kita yakin yang datang pasti orang baik. Kalau Ya. ada yang Ya. datang mancing jengkel, kita tidak boleh kepancing jengkel, tapi tidak boleh ditahan, disumpahin, disumpah serapah, tapi bukan nyumpahin jelek. Apa basa Banyuwangi ini nyedake, nggih, Ya. nyedake. Nek ngono tiba tabrakan. Nah, itu ungkapan yang tidak baik. Maka kalau ada orang yang bikin jengkel, bisa di depan dia jadi marah, orangnya pergi sumpahin. Kalau kamu tetap bikin seperti itu, saya punya uang 10 miliar bulan ini. Itu contohnya. Iya. Ada siapa yang bikin jengkel? Suami misal bikin jengkel. Pak nek ngono terus aku entuk mobil tahun bulan ini. Jengkel terus ya. Jengkel terus. Senyum. Nah, lagi senyum. Nah, ngoten no. Susah Senyum. senyum ini Pak. Bu, Iya. gimana caranya biar hajatnya cair 10 miliar per bulan? Bapak kan syaratnya harus senyum. Gimana Ibu bisa gak bikin senyum Bapak? Bisa Pak Haji, bisa. Gimana caranya? Dia dimanja biar tadi banyak terus ini Pak. Dimanja? Ya, dimanja. Gimana cara manjanya? Dinaikin, dikit apa, dinenenin. Dinaikin, Ya. dinenenin, terus diapain lagi? Ya gitu dah. Bisa gak Ibu telanjang bulat di depan Bapak joget? Bisa. Senyum gak Bapak? Senyum minta terus. Nah, Saya Ganyu, wangi. sering saya Pak Haji yang mancing-mancing nggak pernah nih Pak Haji. Nah, Ibu kalau berhubungan suami istri sama Bapak, Ibu posisi di atas sampai di bawah? macem-macem dah. Di atas juga? Iya. Di bawah juga? Iya. Di samping juga? Iya. Kiri juga? Iya. Oke. Kursi dimanapun. Di kursi. Wah. Di kursi. Iya Pak Haji, saya terus terang di kamar mandi. Kamar mandi. Wah. Manapun. Manapun. Ya, saya mulai Di kebun. ada monyet. Haji Marco di kebon. Haji Marco di kebon lagi itu Berarti ngerapi. ada monyet. Enggak, nanti ada Pak. Semut gimana ya? Semut. Oh, jadi di kamar mandi juga. Sering Pak Haji. Kamar mandi. Iya. Dapur. Habis itu saya mandiin dia. Mandiin. Mandi. Sering saya. Nah, kalau mandiin Bapak, Ibu telanjang bulat apa enggak? Sama itu. Nah, Katanya pada Pak Haji ya. Iya, bisa gak besok kalau Ibu mau mandiin suami biar cair 10 miliar, Ibu nggak boleh telanjang bulat, Ibu harus pakai daster. Iya ya Mas. Dan nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam, Iya, iya. supaya kalau suami mau ngerogoh dari bawah bisa. Wow. Wah.
Oh, jadi Bapak kalau nonton YouTube RDI pasti senyum-senyum, Pak? Ya, senyum. Ibu juga senyum-senyum? Iya pasti, saya sedih terus. Pertama nggak percaya Pak Haji, saya pertama. Terus lama tertarik dia ini. Oh, nggak, awalnya Bapak nggak percaya? Ibu Saya nggak nggak percaya. percaya. Oh, Ibu nggak Iya. percaya? Terus? Lama-lama kayak kebuka hati saya gitu Pak Haji. Saya coba colek itu, ilmu colek Pak Haji. Ya, Itu manjur Pak Haji. manjur? Anak saya. Nah, saya Sakit. tuh daripada dibuka lagi. Hah. Saya coba saya colek, saya baca selawat 2 kali kempes Pak Haji. Kempes? Kempes. Wow. Langsung kempes. Ini kemarin matanya bengkak. Minjem Seperti dulu itu, Pak. boleh, Pak? Boleh aja. Kolek. Ya boleh. Masih bengkak. Alah. Ada. Iya, iya. Kalau saya meratakin itu saya ada pakai bank itu. Apa? Pakai yang pakai bank dan lagi Oh, bank. bank ya. Ya. Kata Pak Cik tolong rogro. Ya logro. Salaman sama saya. Anut, tutup, patut. Terus akhirnya nggak pakai biasa aja. Oh ya, saya punya uang saya. Oh ya dapat. Lemah langsung aja. Lemah? Iya. Wow. Biasanya tuh galak Pak Haji. Oh ini waktunya bayar, anu. Oh awas nih belumnya Pak Haji. Ini ya. Loh, bro. Heeh. Salaman. Anut. Wow. Langsung. Langsung lemah ya? Iya lemah langsung. Tapi nggak langsung lemah syahwat. Nah. Manjur Pak Haji. Ilmu kuno Pak Haji. Hah? Ilmu zaman dulu Pak. Iya, ilmu simbah kita. Ya nenek moyang. Kalau di Jawa Timur namanya ilmu digembokin. Iya. Digembokin. Kalau di Jawa Barat namanya dicamahan. Kalau di Jawa Tengah namanya disuwuk. Ini ilmu simbah kita, manjur. Nah, sekarang Bapak dan Ibu cuma tugasnya satu. Ya. Jangan ada satupun sifat yang ada di 18 itu. Oh iya iya. Gimana caranya? Saya maunya Bapak dan Ibu pulang dari sini harus bisa. Dan pasti bisa. Amin. Pak Haji, Bapak ini kalau jengkel tuh di sini Pak Haji. Apa? Kalau jengkel tuh di sini, dipendam. Kalau jengkel yang besar tuh diem gitu. Saya goda terus dah hilang jengkelnya. Saya sering goda yang ini. Bu, Bapak ini. kalau jengkelnya Bapak ada di dada, kalau kita suruh bilang Pak jangan jengkel Pak, nggak bisa Bu. Karena itu udah dari dulu, dari muda. Obatnya cuma satu. Ibu telanjang nggak pakai celana, digosokin alat kelamin ibu di dadanya suami. Digosokin, set, set, set 9 kali. Set sampai alat kelamin ibu kayak selancar. Ya apa kan Pak? Iya. Diamplas. Diamplas. Diampel licin. Obatnya cuma itu doang. Nanti otomatis dia legowo, lapang dada. Kalau kita omongin nggak bisa Bu, Pak legowo apa Pak lapang dada, jangan jengkel, nggak bisa karena ini dari muda. Mendingan langsung action aja. Atau ibu remes alat kelamin ibu dibalurin di dadanya. Lapang dada, lapang dada, lapang dada 9 kali. Nggak apa-apa kan Pak? Ya apa? Mau. Iya, Mau. demi cair tadi tuh berapa 10 miliar Tapi kan tadi. cair 10 Iya, miliar. 10 miliar tapi enggak. Godaannya kan masih jengkelnya. Ngilanginnya cara cepat ya dibalurin. Ya. Ibu remes alat kelamin ibu dibalurin di dadanya suami. Gitu. Nanti Bapak jangan nanya ke ibu kalau dibalurin ini wangi apa ya? Jangan. Bapak udah tahu dah. Karena wanginya luar biasa Pak. Wanginya luar biasa. Kalau ibarat parfum namanya Hermes. Parfum Hermes atau Coco Chanel. Ya kan? Coco Chanel. Ada lagi? Iya. Ini Pak Haji saya bawa anak. Anak saya itu kayak kelainan itu Pak Haji. Sekarang di luar. Kelainan Boleh gimana? masuk. Ini Karena tiba-tiba tuh marah. ini. Oh ini Umur Itu, berarti. umur 20 sejak. 20 tahun. Belum Oh, iya. lulus SMA. Sini Dek. Itu tuh. Sekolahnya terakhir apa? Sudah SMA, SMK. Sini. Ayo. Yo, terakhir sekolahnya apa? SMK terakhir. SMK Pak Haji. Ah. SMK. Udah lulus. Ini anaknya. Pertanyaannya,
Itu suka anak kecil-kecil itu temannya Pak Haji. Gampang Bu, ibu cebok, alat kelamin ibu diminumin. Cebok buat masak nasi, buat makan dia sekeluarga. Tapi yang utama buat dia. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala, putra saya nama bin normal dan bisa punya penghasilan sebulan 100 juta. Punya penghasilan sebulan 100 juta. Amin. Itu. Ini kenapa begini? Pada saat dia belum lahir, ibu belum hamil dia, bapak pada saat malam takbiran, apakah itu malam Idul Fitri atau Idul Adha, bapak berhubungan suami istri sama ibu. Ya kayaknya saya ingat Pak Haji. Iya, tepuk tangan dulu dong. Itu obatnya tadi. Jadi ibu cebok, nanti kalau ibu ada uang, apa makanan favoritnya dia, kali 500 anak yatim kali 12 normal. Ini penyebabnya cuma satu Pak. Dulu pada saat bapak itu malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, sebelum dia jadi, nah bapak pernah berhubungan. Nah bonusnya ini. Tapi masih bisa gak tolak balanya? Tolak balanya bisa. Itu tadi, sedekah senilai makanan favoritnya ini. Nanti dilihat kalau dia makan lahapnya Pak. Kamu makannya apa yang suka Dek? Yang makannya banyak? Jarang makan saya. Ya, jadi kalau makan nasi lauknya apa yang suka? Sop sama tempe itu. Jajan di luar apa masakan mama? Kalau jarang makan itu jajan terus, nggak tahu makan. Terus kalau di rumah itu makannya cuma sekali sehari. Kalau di luar jajan apa? Jajan macam-macam. Apa yang suka jajannya? Apa? Lupa saya. Oh lupa. Cilok, bakso. Oh ya bakso. Ya udah. Nah dia diajak makan, yang dia makannya lahap. Nah senilai makanan favorit itu, misalkan 20.000, misalkan makanannya 20.000. Minumnya apa? Misalkan es teh manis 5.000 misalkan, atau 3.000. Nah di total kali jumlahnya anak yatim 500, RDAY kali 12, nanti sembuh. Kasihan mumpung masih muda. Jadi nanti di ijabnya tadi punya penghasilan sebulan 100 juta. Amin. Ini penyebabnya cuma satu. Dulu ibu sama bapak pernah ML, berhubungan suami istri di malam, iya malam Idul Adha atau di malam Idul Fitri. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Bonusnya kayak gini. Kok Pak Haji tahu? Ya kan udah kekeker. Enaknya kalau privat nih kekeker. Nggak bisa ngelak. Enggak. Apaan lu? Lu main kan, lu main, gue nonton. Terus ada lagi? Terus sedekahkan kemana Pak Haji sedekahnya? Sedekahnya Iya. ke sini. Oh gitu. Ditransfer, nanti hubungi admin Bu Ai. iya. Bu Ai. Ada gak adminnya? RDAI di YouTube. Iya ada. Tadi kasih saya apa namanya itu? Lembar. Grup. Iya. Nah, dah di situ. Ada Bu Ai namanya. Kali 500 Ya, kali Bu Ai. kali 500 kali 12 Pak. 500 kali 12 senilai makanan favoritnya putra tercinta, Ya. kali 500 anak yatim kali 12. 12. Oh iya. Nanti hubungin Bu Ai admin RDAI, ada di grup kok. Ada, Nanti ya. hubungin. Sudah. Atau nanti kasih nomor teleponnya Pak Bu Ai, ada gak? Atau nanti Putri kasih. Udah nanti sembuh. Yang penting dia, ibu tahu dulu kenapa kok putra saya seperti ini. Kan udah dikasih tahu penyebabnya. Iya. Ada lagi? Keluarga. Ada ceritanya Bu Haji. Apa coba? Agak kencang, pelan-pelan agak kencang. Ya. Jadi beberapa ulama seperti terutama Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa berhubungan suami istri di malam takbiran hukumnya makruh, tidak disukai, karena pada malam-malam tersebut setan-setan juga berjimat dan diyakini dapat menimbulkan dampak buruk pada keturunan. Yang disampaikan Pak Haji tadi. Iya.
dua Idul Adha ya, Idul Fitri sama Idul Kurban sama ya. Nggak apa-apa kan Pak, yang penting Bapak udah tahu. Kalau tadi kan saya seperti yang saya teropong. Ya, betul. Kenapa ya putra saya begini, saya udah kasih tahu kan penyebabnya, nggak taunya ada ceritanya Ceritanya, gitu. Bener. Manjur Pak, jadi nanti Bapak bilangin sama anak-anak Bapak, sama cucu Bapak, kalau di bulan takbiran, di malam takbiran, jangan sampai berhubungan suami istri. Kalau mau berhubungan suami istri, ya besok malam aja. Atau sebelumnya ya. Atau sebelumnya, di bulan Ramadan. Tapi di malam takbiran nggak boleh, nanti anaknya kayak gini. Tapi bisa sembuh gak? Bisa kan. Tadi udah saya ajarin, sedekain senilai makanan favoritnya si anak, nanti dia normal. Gitu. Apa? 500 kali 12. Misalkan makannya bakso, bakso berapa sih di sana? Kira-kira 10.000. 10.000. Ya. 10.000 K. Minumnya berapa di sana? Kira-kira? Berapa, Mas? 5.000. 5.000. 5.000. Ya. Jadi 15.000. 15.000 kali 500 anak yatim kali 12. Gitu. Mana? 12 itu 12 bulan. 12 itu setahun. Tahun ya. 12 kali. 12 kali. Yang penting ini harus berubah. Ya. Nanti kalau nggak berubah, nanti misalkan ada cewek punya orang tua mau nikahin, nggak mau, kasihan kan. Dia harus berumah tangga, punya penghasilan sebulan 100 juta. Amin. Normal kok, bisa normal ya, Dek. Udah tahu kok itunya, tolak balanya. Nanti kasih tahu sama anak-anaknya. Bapak anak cuma berapa semuanya? Bapak anaknya berapa semuanya? 3, Pak Haji. 3, nanti dibilangin. Kalau pas lagi lebaran, tak bilangin ya, ini saya dapat ilmunya dari RDAY. Supaya kita anaknya nggak ada kekurangan. Kamu kalau malam takbiran jangan berhubungan suami istri ya. Ah, mama begitu nggak percaya. Udah nih bener, ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Kalau kamu belum nikahin anak, kamu jangan bangun kuburan ya. Nanti utang kamu nggak lunas-lunas. Kalau kamu belum nikahin anak, jangan bongkar atap rumah ya. Nanti utang kamu nggak lunas-lunas. Nanti kalau kamu punya tai lalat di alat kelamin, atau yang perempuan di alat kelamin atau di tete, utangnya nggak lunas-lunas. Nah gimana mah kalau aku pengen merit, istri aku ada tai lalat apa enggak? Datang ke RDAY, nanti diteropong jarak jauh. Pakai itu paralon. Aduh. Ada lagi? Udah, Pak Haji. Udah ya, ajarin. Cair 10 miliar. Nyentongin. Ajarin. Yang suami apa istri Pak Haji? Suaminya. Dua-duanya dengerin. Liatin aja berdua. Nanti salah nyentongin gantian di rumah. Yang longgar. Ini kasih uang di bed Pak Haji ya. Ya, amin. Jangan Pakai belanja ya. belanja, disimpan. Ya. Ya. Disimpan. Nah, ditata begini, kelihatan yang ganteng-ganteng semua kayak Bapak ya, Pak Naura. senyum. Ya. Ya. Ceweknya juga foto sama Haji tadi senang menari ya. Iya. Yang besar, yang kecil di belakang ya. Iya, bersenang-senang. Boleh. Ini kan Boleh. senang. Boleh. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah. Cara yang saya kerjakan ini pasti Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan. Diajak komunikasi nih ke sini. Ganteng, 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 datang ya ganteng.
datang ke tempat saya sini, datang ke rumah saya sini, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke tempat saya sini, kawanmu sebanyak-banyaknya. Itu diulang-ulang ucapannya tadi, diulang minimal 9 kali. Waktunya monggo, waktu longgar, habis sholat atau waktu senggang lainnya apapun bisa dikerjakan, bisa bapak, bisa ibu, boleh. Sehari berapa kali? Boleh terserah, 5 kali boleh lah. Waktu sholat itu kan waktu enak kita ya, habis sholat kan sudah longgar. Tapi kalau di masjid jangan dibawa. Dan satu istilah silang kalau dibawa ke masjid. Nah, ya. Terus uangnya disimpan di Simpen ya, disimpan di dompet yang diamankan. terus dipakai lagi. Pakai lagi. Oke. Bungkus, tapi kalau pakainya dilepas begini lagi. Ya. Ngeroknya biasa saja, nggak harus siapa ya. Ada diikuti di YouTube sudah pernah dengar ya. Bisa. Bisa. Harus cair 10 M ya. Amin. 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 Sembuh ya. Ya amin amin. Sip, terkabul. Cair ya. 10 M ya. Cair 10 M. Ya. Dek, terkabul ya, Dek. Ya. Nih catatannya. Kabul ya. 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 Oh itu ada, hadisnya ada, itunya Ada. ceritanya ada. Pendapat Imam Ghazali. Saya nggak tahu. Hah? Itu menjadi anak ya. Heeh. Sebenarnya kalau mau bilang mau besok kan mau itu menjadi anak. Kalau jadi kayak gini. Kalau dikit minta foto. Ayo, Bos. Tinggal foto. Oh ya 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 Kita foto ya. ya 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 sini sini. Yang foto. Ya sini. Ayo sini. Ibu sini. Iya. Ya. Anaknya Pak foto di Ayo. mana ya? Ya. Senyum. Kasih jempol. Sip, terkabul ya. Kasih terkabul. Terkabul ya. Terkabul. Ya. Sesi Assalamualaikum. Waalaikumsalam.